Selamat datang di Ruang Dengar. Kembali lagi bersama podcast Listening Social Media bersama Harian Banten. Kali ini kita akan berdiskusi bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Sohidin. Akan berbicara berkaitan dengan peran pengawasan internal pemerintah daerah berkaitan dengan inspektorat. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini segar. Baru selesai melaksanakan rapat gabungan untuk APBD 2026 pemerintahan Kota Cilegon. Wah, padat sih Pak ya agendanya. Cukup padat dan cukup menguras waktu, pikiran dan tenaga karena sedang adanya pemotongan TKD ya, dan ini kita harus benar-benar merencanakan yang sebaik-baiknya agar kebutuhan dasar masyarakat tidak terabaikan di 2026. Terkait sedikit bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya pengawasan dan penyelenggaraan di pemerintahan daerah Kota Cilegon. Oh ya, dalam hal pengawasan penyelenggaraan Partai Cilegon ini kan di Cilegon ini di setiap kabupaten kota kan ada yang namanya inspektorat ya. Iya, nah betul. itu kalau menurut saya perannya sangat penting karena tugas inspektorat itu adalah membantu pemerintah dalam hal ini wali kota untuk melakukan pengawasan, controlling itu tidak hanya kepada ASN ya, tapi juga kepada keuangan yang dijalankan oleh OPD. Jadi makanya peran inspektorat itu sangat penting, sangat penting sekali. Nah ini nanti banyak yang harus dibenahi di Inspektorat Cilegon ini karena saya melihatnya masih ada beberapa kelemahan ya di Inspektorat Cilegon ini. Baik, Pak, terkait pengawasan pemerintahan kan biasanya masyarakat sering mendengar dua istilah, ada DPRD dan ada inspektorat, Pak. Sederhananya bisa dijelaskan Pak perbedaan dari kedua aspek tersebut agar masyarakat lebih tahu, paham. Kalau dalam hal pengawasan itu kita sama-sama melaksanakan pengawasan, tapi DPRD juga melakukan pengawasan terhadap inspektorat. Itu kan OPD. Iya. Gitu ya. Jadi fungsi DPRD controlling pengawasan itu terhadap keseluruhan, juga terhadap pemerintahan wali kota dan wakil wali kota, termasuk inspektorat dan OPD yang lainnya. Nah, inspektorat ini tugasnya khusus melakukan pembinaan, pengawasan kepada OPD dan juga kepada ASN juga terhadap kinerja keuangannya gitu. Dalam hal membantu wali kota dan wakil wali kota khususnya di Kota Cilegon. Pak, secara struktural berarti tingkatannya DPRD dulu atau inspektorat dulu Pak? Ini beda wilayah. Beda ya. Jadi gini, DPRD itu fungsinya itu ada 3 kan. Penganggaran ya, terus controlling, dan pengawasan, terus perda ya. Nah, kalau inspektorat ini di wilayahnya itu di wilayah legislatif nih. Kalau inspektorat itu ada di wilayahnya eksekutif. Nah, eksekutif juga punya lembaga sendiri yang namanya inspektorat itu dalam hal membantu wali kota dan wakil wali kota melaksanakan pengawasan ya, pembinaan ya terhadap OPD dan ASN yang ada di pemerintahan Kota Cilegon. Baik, berarti secara sederhana DPRD bisa diibaratkan poinnya itu mengawasi apa ya untuk kebijakan yang dibuat. Iya. Jadi kinerja inspektorat pun kita juga awasi gitu. Jadi bukan lebih tinggi atau lebih rendah ya. Artinya Cilegon DPRD ini memang tugas pokoknya itu mengawasi. Salah satunya nih ya dari 3 itu ya adalah controlling, pengawasan terhadap pemerintah. Ya, pemerintah di sini ada siapa? Ya ada wali kota, ya ada OPD termasuk dalamnya inspektorat. Inspektorat itu khusus membantu pemerintah dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
Itu dalam hal kinerja maupun dalam hal anggaran gitu. Ya. Baik Pak, terkait teknisnya di lapangan, ada kesulitan nggak Pak ketika melakukan pembinaan terkaitan hal itu Inspektorat atau kita? dari pihak DPRD? Oh, DPRD. Tentu harusnya begini. Inspektorat itu harus berkolaborasi dengan DPRD dalam hal pengawasan, ya. Tidak didengar-dengarnya karena inspektorat itu tidak ada fungsi penganggaran dan pembuatan perda ya. Gitu. Itu mestinya ada. Jadi mestinya ada pelaporan secara berkala inspektorat kepada komisi DPRD yang memang mitranya inspektorat. Baik. Nah, melakukan pelaporan tentang kinerja inspektorat. Gitu. Mestinya gitu ya. Jadi inspektorat itu melakukan pelaporan terhadap komisi yang menjadi mitranya inspektorat di DPRD tentang apa yang sudah dilakukan, pelanggaran apa yang ada di ASN, atau mungkin ada anggaran-anggaran yang mungkin tidak semestinya. Itu mestinya ada pelaporan. Dan selama ini memang itu yang mau saya kritisi, itu belum berjalan di Kota Cilegon ini. Belum berjalan. Oke Pak, sekiranya sering terjadi kesalahpahaman atau misalkan ada miskomunikasi dari kedua belah pihak terkait kebijakan yang sudah diarahkan itu bagaimana mestinya berjalan? Kalau miskomunikasi enggak ya, artinya begini. Inspektorat itu selama ini juga kita awasi ya kinerjanya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa inspektorat itu masih punya banyak kelemahan. Kan begini, ketika OPD yang dari Cilegon ini banyak temuan BPK, itu bukan berarti prestasi dari inspektorat, tapi itu lemahnya kinerja inspektorat. Karena ada fungsi pembinaan loh di sini, ya, tidak hanya pengawasan, pembinaan. Jadi tidak mencari, jangan menunggu yang salah. Baik. OPD yang salah baru diperiksa, terus nanti kan tidak bisa menindak ya, dia hanya memberikan rekomendasi ya untuk diapakan gitu kan ya. Benar tuh nggak boleh begitu, karena ada fungsi pembinaan di sini. Dibina, diluruskan, dibenarkan dulu biar tidak ada temuan. Jadi jangan menunggu baru ada pelanggaran, baru ada temuan. Nah, ini yang kurang pas dengan kita dengan kita. Kalau kita maunya kan itu harus bekerja mengawasi ke bawah, agar pengawasan DPRD pun terhadap semua OPD juga berjalan dengan baik gitu ya. Kita bisa tanya ke inspektorat, ada kendala apa nih di OPD atau di ASN yang melanggar gitu. Karena ada fungsi pembinaan di situ. Kalau kita kan nggak ada fungsi pembinaan, DPRD hanya fungsi controlling ya, controlling di situ. Dalam hal inspektorat ya, di antara tiga tupoksi kita kan ya, controlling di situ. Inspektorat ada pembinaan. Nah, mestinya pembinaan ini dijalankan betul. Nah, itu. Pak, mohon maaf. Bentuk pembinaan yang diberikan inspektorat untuk ASN atau yang lain itu seperti apa, Pak? Seperti pelatihan. Misalnya nih, bagian TABD ya, pemungut pajak ya, ini mungkin perlu dilakukan pembinaan secara berkala melalui pelatihan-pelatihan. Nah, itu harus beri menganggarkan di situ, mengusulkan anggaran bahwa di dinas ini perlu lebih banyak dilakukan dilakukan pelatihan. Jadi harus dianggarkan. Nah, itu boleh inspektorat menyarankan kepada OPD tersebut gitu ya. Dan di inspektorat sendiri juga harus dilakukan pelatihan terutama di auditor, ya kan? Nah, harus itu. Kalau inspektoratnya tidak paham dengan tugas pokoknya, ya bagaimana dia bisa mengawasi ke OPD-nya ke bawah? Makanya anggaran di di inspektorat itu harus menganggarkan untuk pelatihan dan bersertifikasi. Ya. Pelatihan bersertifikasi, jangan pelatihan biasa gitu ya.
Terus dalam seleksi untuk merekrut tenaga-tenaga di inspektorat itu juga harus melalui seleksi pansel independen. Cukup ketat prosesnya. Ketat harusnya. Kalau gitu. boleh tahu Jadi, tahapannya bagaimana tuh? nah selama ini nggak pernah. Oh, tidak pernah. Ya, jadi inspektorat itu seperti OPD yang sebenarnya tidak diharapkan oleh para ASN, ya. Padahal tugasnya itu luar biasa. Supaya tidak diawasi. Luar biasa tuh tugasnya dia itu. Iya, makanya perlu anggaran lebih, terutama untuk pelatihan dan sertifikasi. Ya, sertifikasi. Auditor harus bersertifikasi. Gitu. Baik, Pak Sohidin, kan fungsi controlling DPRD kan memantau kegiatan dari kebijakan inspektorat ya. Selama ini, sejauh ini yang sudah dipantau sama pihak DPRD khususnya anggota Komisi 1, kendala apa saja sih yang terjadi di lapangan? Kalau jadi gini, yang pasti kendala yang ada sekarang ini belum adanya kolaborasi yang baik antara inspektorat dengan komisi terkait, ya, komisi kita yang terkait nih, gitu. Mestinya yang saya katakan di awal tadi ada komunikasi yang baik, terus ada pelaporan hasil kerja. Dia misalnya habis melakukan pengawasan di mana, terus ada temuan apa, nah, itu mestinya kita diberikan laporan. Itu. Tapi nyatanya tidak. Iya, karena fungsinya sama-sama melakukan controlling, gitu ya. Gitu. Jadi kita tahu. Makanya saya di awal saya tadi bilang bahwa ketika banyak temuan BPK di salah satu kabupaten kota, ini bukan berarti inspektorat bagus. Menurut saya mata ini lemahnya inspektorat karena ada fungsi ya, ada fungsi pembinaan dan pengawasan di situ. Mestinya itu nggak terjadi. Kalau ada pembinaan dulu, oh ini salah nih, jangan bikin, dibenerin dulu. Di saat nanti ada audit dari BPK, itu sudah tidak ada lagi temuan. Betul. Baik. Itu. Berarti bisa dikatakan komunikasi antara kedua belah pihak belum sinkronisasi dengan ya, baik. tapi kita akan bina ke depan ya ini ya. Jadi komisi terkait yang bermitra dengan inspektorat nanti kita akan lebih intens untuk melakukan komunikasi juga meminta laporan kinerja inspektorat. Jadi kalau inspektorat itu kan ada namanya audit tahunan ya. Oke. Menurut saya itu nggak seperti itu. Itu tinggal mencari yang salah gitu ya. Tapi kalau dilakukan pembinaan, seperti pembinaan, itu juga nanti di saat audit akhir tahun juga tidak akan ada temuan sebenarnya. Kalau itu diterapkan. Iya, betul. Dan kita mesti tahu, misalnya nih ada satu OPD hasil kerja dari inspektorat dilaporkan ke kita. Nah, kita kan nanti kan akan turun langsung ke OPD itu. Oke. Gitu. Jadi di samping inspektorat membina, kita juga mengepus di situ, kontrol lagi. Itu kan akan lebih baik. Gitu. Iya. Bersinergi berarti Pak ya. Betul. Kan semua OPD kan bermitra dengan komisi-komisi kita. Betul. Iya, tinggal nanti dilaporkan saja dari kalau mitranya di komisi apa, nanti OPD yang diperiksa itu komisi apa. Betul. Tinggal nanti dari komisi yang bersangkutan itu dilaporkan ke pimpinan nanti merekomendasikan, memerintahkan surat perintah kepada komisi terkait yang membawa OPD yang bermasalah untuk dilakukan controlling ke situ. Bagaimana pandangan Bapak terkait peran inspektorat di pandangan dari teman-teman DPRD sendiri Pak, untuk saat ini? Kalau menurut saya begini, 2025 ini masih ada beberapa temuan BPK, ya, baik di OPD maupun juga di sekretariat di sini ya. Artinya bahwa ini menunjukkan bahwa kinerja inspektorat masih lemah, ya, masih lemah. Nah, inspektorat itu harus independen. Harus independen. Inspektorat itu jangan ada karena kedekatan politik, intervensi. Harus independen. Ya. Makanya saya tadi mengatakan di awal perlu ada pansel independen untuk merekrut tenaga inspektorat. Yang keduanya anggaran gedekan.
Untuk apa? Untuk pelatihan-pelatihan. Iya. Kalau dia sudah punya ilmu, ya kan, terus bersertifikasi, dia akan kekeh dengan pendiriannya bahwa ini yang benar. Tapi tidak intervensi nih. Tidak intervensi nih. Dari pihak manapun nih. Gitu kan. Nah, Baik. selama masih ada intervensi, kinerja inspektorat tidak akan pernah maksimal. Untuk saat ini itu yang dirasakan teman-teman DPRD. Ya, gitu. Agak sulit Pak ya Ya, untuk menghilangkan hal itu. inspektorat juga harusnya berani mengajukan anggaran lebih ya untuk pelatihan-pelatihan bersertifikasi dan untuk melakukan seleksi perekrutan auditor. Oke. Iya. Itu harus yang Detail banget. iya. Kalau orang yang sudah punya ilmu dan dia bersertifikasi pasti siapapun itu salah akan dikatakan salah. Harus Gitu kan? berani. Nah, gitu seperti BPK dan KPK. Gitu. Iya. Nah, kalau gini, kalau inspektorat itu kan mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya tentang pemerintahan daerah. Ya. Nah, inspektorat itu salah satunya adalah pemerintahan daerah nih. Oke. Ya. Terus juga di Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 ya tentang tentang pengawasan dan pembinaan aparatur sipil Baik. nasional ASN. Nah, itu artinya adanya di inspektorat. Itu dasar hukumnya udah jelas kok. Payungnya udah jelas tuh. Di undang-undangnya ada, di peraturan pemerintahnya ada. Jadi itu di setiap kabupaten kota tidak bisa nggak ada inspektorat karena undang-undangnya ada. Itu. Jadi wajib itu di setiap kabupaten kota maupun provinsi itu ada inspektorat. Termasuk di institusi saya yang lama di kepolisian itu ada. Ya. Ada itu. Tapi di tingkatan Polda ya, itu namanya Irwasda. Irwasda itu. Itu juga dia punya tim audit yang mengaudit setiap berkala kepada polres-polres dan polsek-polsek. Gitu. Ini sama, cuma kalau di kabupaten kota ini adanya di kabupaten kota, bukan di provinsi doang. Provinsi juga ada, tapi di kabupaten juga ada. Gitu. Ya, itu lebih spesifik harusnya. Iya, ya cuma ini independensi yang belum terlihat di inspektorat yang di Cilegon. Baik. Pak, kan Bapak berlatar belakang polisi kala itu ya Pak ya, kepolisian. Nah, strategi pada saat itu apakah Bapak mencoba menerapkan ketika Bapak menjabat di DPRD ini? Bedanya begini. Baik. Kalau di polisi tingkat Polres itu ada namanya Propam. Ya. Itu hanya mengawasi pelanggaran anggota. Oke. Ya. Nah, pengawasan terhadap anggota. Ya. Tidak dan pembinaan kepada anggota tidak termasuk ke anggaran. Tapi kalau inspektorat dari Polda itu namanya Irwasda itu mengawasi khusus anggaran. Oke. Yang terserap gitu kan, yang dijalankan ada nggak penyelewengan di situ gitu. Jadi itu bedanya. Oke. Ya. Jadi penerapannya kalau di Cilegon ini tingkat pemerintahan ini itu dua-duanya itu di inspektorat. Ya. Baik pembinaan terhadap ASN maupun pengawasan terhadap anggaran itu semua ada di inspektorat. Berat inspektorat itu dikiranya. Berarti bisa dikatakan di inspektorat hal itu tidak cukup efektif Pak, untuk dijalankan. Efektif ketika semua punya integritas. Integritas Ya, dan profesional. profesional. Caranya bagaimana? Yaitu adakan pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Penting sekali. Itu sangat penting sekali. Dan itu harus dianggarkan. Di per kabupaten kota itu biasanya inspektorat itu berjumlah berapa Pak? Mungkin apakah memang jumlahnya yang kurang sehingga mereka kurang bisa mengawasi? Saya sendiri belum pernah diberikan laporan susunan strukturnya ya, gitu ya. Belum pernah. Tapi intinya Cilegon masih lemah terutama dalam hal auditor. Oke. Itu masih lemah itu dan itu perlu banyak pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Sangat-sangat perlu sekali. Contoh nih ya, kita mau membahas APBD misalkan ya.
Dokumen APBD itu dari pemerintah sebelum kita bahas itu harusnya masuk ke inspektorat dulu. Iya. Ya, dipelajari dulu sama inspektorat. Itu nggak cukup 1 minggu, bisa 2 minggu. Baik. Dipelajari dulu Mas Pora. Ketika ada teman-teman inspektorat yang kayak kurang pas, inspektorat bisa memberikan rekomendasi. Dengannya. Baru nanti di-stempel. Nah, baru nanti diberikan ke pemerintah lagi di kata APD dalam ini kan ya nanti diberikan kepada kita. Selama ini itu belum berjalan. Sampai saat ini Pak ya? Iya. Inspektorat hanya disodorkan dokumen terus stempel sudah Sampai tahap kasih ke kita. Itu makanya saya kan belum berjalan sebagaimana mestinya. menarik sekali. Kalau di situ ada auditor yang hebat, dia akan protes. Ini nggak benar. Coba sekali lagi, jangan ada intervensi politik maupun intervensi pemerintah. Gitu kan. Dia juga bagian dari pemerintah, tapi dia bekerja harusnya independen. Makanya perekrutannya perlu menggunakan pansel yang independen. Iya, kalau panselnya masih dari pemerintah, dia akan dia didudukan di situ oleh pemerintah. Ya kan, tapi kalau independen dia memang lulus dengan sendirinya karena profesional dia, karena integriti dia. Gitu. Baik, Pak, seberapa penting keberadaan inspektorat untuk memastikan program pemerintah berjalan secara transparan, sangat penting, dan tidak terjadi penyimpangan? Iya, sangat penting. Kalau berjalan dengan benar ya, iya sangat penting. Gitu. Karena transparansi, inspektorat itu harus bisa memberikan transparansi tentang kinerjanya, juga tentang kinerja OPD. Baik. Gitu loh. Karena dia pembinaan dan pengawasan. Gitu. Membantu wali kota, gitu loh. Membantu pemerintah, gitu. Melaksanakan itu. Gitu. Pak Solihin, menurut Bapak nih, tadi kan kinerja inspektorat itu masih kurang efektif ya, bisa dikatakan seperti itu. Menurut Bapak, apa sih Pak yang harus dibenahi gitu? Supaya kinerjanya ini semakin bagus gitu. Perlu yang saya katakan tadi, perlu dilakukan perekrutan inspektorat yang benar-benar independen yang pertama. Kedua, anggaran harus diberikan untuk pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi. Ya, nah ketiganya tidak ada intervensi politik dari manapun. Nah, artinya bisa bekerja dengan independen gitu. Itu terus kolaborasi dengan komisi terkait ya di sini, pelaporan lah apalah gitu kan, komunikasi yang baik pasti akan ada solusi yang baik. Pak, berarti ini kan antara DPRD dengan inspektorat itu kan harus saling mendukung ya Pak? Saling mendukung. Saling karena ada tugas yang sama di situ dalam hal pengawasan. Sebenarnya tidak ada salah-salahan ya antara DPR dan inspektorat ya Pak. Harusnya saling berkomunikasi dengan baik. Iya, untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami, terutama kepada boleh kepimpinan atau boleh komisi terkait kan tentang adanya tentang hasil kerja dia, gitu loh, hasil kerja inspektorat. Itu. Kami udah melakukan ini, pembinaan ini, pengawasan ini, ada temuan ini, bagaimana kita agar temuan ini nanti tidak ada temuan lagi di saat audit BPK. Jadi laporan-laporannya itu mungkin Pak ya harus kita perlu. Jadi setiap kinerja inspektorat itu bisa dilaporkan ke kami, ke DPRD dalam hal ini komisi terkait kan, untuk dilakukan cari jalan pemecahannya. Misalnya nih di sana Pak ada jadi begini. Ya, kita kan juga nanti ikut turun kontrol ke sana gitu. Jadi lebih efektif kita kerja juga gitu kan. Jadi jangan menunggu transparan mungkin ya Pak ya. Jangan menunggu nanti yang melanggar yang salah gitu loh. Iya gitu. Jangan juga saling menutupi. Transparansi itu sangat penting sekali. Jangan nanti OPD ini ditutupin karena ini masih temennya. Ini itu nggak benar, nantinya begitu pemeriksaan BPK kebongkar semua. Jadi menurut Bapak aspek apa yang harus perlu diperkuat dalam hal itu? Anggaran. Dibesarkan terutama untuk anggaran pelatihan yang bersertifikasi. Terus perekrutan inspektorat. Ya, ini harus melalui pansel independen. Baik. Nah, terus inspektorat tidak boleh ada intervensi dari manapun nih, gitu kan? Nah, terus kolaborasi
komunikasi, pelaporan setiap kinerja inspektorat kepada komisi terkait. Itu pesan saya kepada inspektorat. Dan kalau itu dilaksanakan, insya Allah kita tidak akan pernah ketemuan. Semoga dilaksanakan ya Pak. Ya. Semoga gitu. Cilegon semakin bersih ya Pak. Ya, Tidak ada kita korupsi. ya Banten ini kan tagline-nya kan semangatnya Banten ini kan ya. Ya. Banten bersatu, adil merata, tidak korupsi. Iya. Nah, Tidak korupsi. Tidak korupsi. tidak korupsi. Menurut Bapak sendiri nih melihat kinerja para OPD atau ASN gitu ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri ini seperti apa sih Pak di Cilegon nih? Kalau untuk saat Tarik ini, nafas panjang ya Pak. kalau untuk saat ini, saya melihatnya ini masih setengah-setengah kerjanya. Karena saya lihat kemarin di dalam rapat-rapat anggaran juga mereka kelihatannya masih menunggu-nunggu nasib. Karena sampai hari ini Lagi belum ada rotasi mutasi. Rotasi. Khawatir dia dalam hal kemarin kita rapat gabungan, ya kan? Dia mengusulkan semua program-program dari OPD tersebut dalam anggaran, ternyata nanti dia tidak duduk di situ. Nah, makanya ini yang saya sayangkan kenapa sampai hari ini belum ada rotasi mutasi. Mudah-mudahan sih secepatnya akan ada rotasi mutasi lah biar pulih lagi nih. Sekarang ini kayak lesu. Nggak semangat kerja-kerja OPD nih gitu. Sekalipun saya juga tidak melihat semua OPD seperti itu ya, tapi beberapa OPD saya lihat begitu. Gitu. Sebenarnya Pak rotasi tadi itu, sebenarnya ada peraturannya nggak sih Pak berapa tahun sekali gitu di perdanya gitu? Nggak ada Pak? Aturan rotasi mutasi itu sebenarnya bagaimana kebutuhan dari pemerintah ya. Gitu. Kalau saya nggak tahu aturan bagus seperti apa ya, itu di BKPSDM ya. Biasanya sih setelah 2 tahun itu baru jadi rotasi mutasi ya kalau nggak salah itu. Gitu. Tapi sebelum itu pun boleh kalau memang itu dibutuhkan. Gitu. Dan sekarang kan namanya ASN itu kan dia memang bekerja untuk pemerintah. Iya. DPRD bekerja untuk rakyat. Untuk masyarakat. Gitu. Kita maunya mah APBD untuk rakyat. Gitu. Jadi memang harus semakin diperbaiki. Iya. Makanya itulah fungsi inspektorat untuk melakukan pembinaan terhadap ASN. Ya. Juga yang tadi controlling terhadap anggaran yang sudah diberikan kepada OPD terserap apa tidak gitu kan gitu. Ada penyelewengan apa tidak, itu tugasnya inspektorat di situ. Dan harus berkolaborasi dengan kita juga tidak bisa mengadili itu gitu kan, tapi intinya fungsi pengawasan kita dalam hal budgeting itu harus. Kita mulai agak sedikit menyerempet ya tentang banyaknya, ya bukan banyak ya temuan-temuan yang ada di Cilegon nih Pak, ada beberapa yang mulai terciduk gitu ya Pak. Menurut Bapak sendiri seperti apa Pak? Dan itu selalu terulang. Bagaimana tanggapan dari pihak? Kembali ke topik inspektorat. Ya. Ketika kejadian itu terulang-ulang, ya kan, itu berarti lemahnya kerja inspektorat. Karena udah pernah terjadi. Ini menjadi catatan khusus. Betul. Ini jangan terjadi lagi, ya kan. Nah, juga kejadian temuan-temuan yang berskala besar, ya. Ini juga sebenarnya harusnya tidak terjadi, karena inspektorat juga harusnya punya pilihan pengawasan yang menjadi lebih fokus, terutama di hal-hal yang berpotensi untuk adanya korupsi di situ, ya kan? Yang ada potensi kan gini, ada kan hal-hal yang potensi korupsinya tinggi. Betul. Itu kan harus lebih diawasinya. Ya kan? Iya. Nah, itu kalau itu terjadi berarti ini inspektorat berarti belum bekerja secara maksimal, ya kan?
Jadi jangan disalahkan juga dengan OPD-nya karena memang tidak ada pengawasan secara maksimal. Nah, ini kok kita bicara inspektorat ya soalnya ya gitu ya. Nah, kalau ada kejadian yang berulang-ulang, ya kan, berarti ini inspektorat tidak memberikan penekanan khusus bahwa kejadian ini jangan terulang lagi. Nah, tidak ada efek jerah, gitu loh. Kejadian di situ lagi. Lokusnya itu kejadiannya itu lagi gitu kan. Ini kan nggak benar. Nah makanya inspektor ini perlu punya program kerja. Mana yang prioritas, skala prioritas itu yang harus dilakukan pengawasan lebih gitu kan ya. Dan mana yang bisa dilakukan mungkin audit per tahun gitu ya. Ada yang harus secara berkala terus diawasin terus gitu kan. Terutama yang tadi yang ada potensi yang memang ada untuk korupsi kan dan kejadiannya berulang-ulang gitu kan. Nah, ini makanya kembali kepada perekrutan untuk inspektorat ini perlu adanya pansel independen. Fondasinya di situ ya Pak? Ya, dan inspektorat tidak boleh ada intervensi dari manapun. Pelatihan yang bersertifikasi wajib dilakukan. Wajib dilakukan sebagai auditor. Ya. Gitu. Tapi kan, mohon maaf nih Pak kalau saya salah ya Pak ya. Ketika oknum itu sudah pernah nih, dia memang menjadi tersangka gitu Pak ya. Tapi dia ketika sudah bebas itu masih bisa untuk menduduki lagi posisi di pemerintahan gitu Pak. Menurut Bapak seperti apa? Nah kalau itu kewenangan dari kepala daerah dalam hal rotasi mutasi. Tapi mestinya orang bisa memberikan saran dan masukan gitu kan, atau rekomendasi gitu loh. Bukan kami itu mah gitu ya. Inspektorat itu katanya tuh memberikan rekomendasi kepada kepala daerah kan bahwa ASN ini bermasalah gini-gini mungkin tidak layak ditempatkan di sini gitu kan. Itu tugasnya inspektorat memberikan rekomendasi. Karena dia kan membantu kepala daerah gitu loh. Tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi memang ujung tombaknya itu jadi inspektorat ya Pak? Iya, cuma memang selama ini inspektorat itu menjadi orang ASN itu pada kalau dipindah ke inspektorat itu merasa kayak dibuang gitu loh. Iya, padahal disitulah harusnya dia punya power gitu kan. Oke, tugasnya memang power. Berat. Iya, berhadapan dengan rekan sendiri gitu. Tapi kalau dia punya integriti profesional dan dia bersertifikasi sebagai auditor, dia akan bekerja dengan di relnya gitu. Dia tidak akan pandang bulu itu. Inspektorat itu harus hanya kewenangannya memberikan rekomendasi, ya, tidak bisa menindak. Gitu ya. Jadi dia bisa memanggil, menginterogasi berita acara, tapi tidak bisa memutuskan di situ, gitu. Jadi rekomendasi kepada kepala daerah untuk diapakan itu. Nah, terkait dengan aset, kalau memang ada yang disita oleh APH, ya inspektorat harus bisa berkomunikasi, gitu loh. Artinya kalau yang disita itu harus dikembalikan ke negara. Kalau ini misalnya asetnya daerah, ya harus bisa komunikasi agar ini bisa dikembalikan ke daerah, gitu. Gitu. Karena ini diambilnya kan oleh oknum nih, ya kan? Diambil oleh oknum, setelah itu disita oleh APH, gitu kan? Dan inspektorat harus bisa berkomunikasi pakai jalur yang memang di regulasi yang ada ya untuk bisa mengambil kembali aset pemerintah ini yang sudah diambil oleh oknum ini. Harus bisa itu, karena itu aset daerah itu nggak boleh pindah tangan kan, kecuali aset punyanya oknum itu sendiri. Itu aset daerah itu nggak bisa pindah tangan kan. Iya. Pak, mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk para ASN gitu Pak, supaya memang kerjanya semakin efektif dan tidak terjadi, mungkin lebih dikecilkan lagi lah gitu tingkat korupsi yang ada di Kota Cilegon gitu Pak.
Pesan kepada jajaran ASN, terutama di OPD, saya berharap jangan terpaku kepada roadmap mutasi yang belum dilaksanakan sampai hari ini. Tetap semangat karena rakyat Cilegon menunggu hasil kerja nyata kalian, gitu ya. Terutama kepada pelayanan-pelayanan dasar yang langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat. Ini saya harapkan bahwa lemahnya kalian bekerja itu yang jadi korban adalah masyarakat Kota Cilegon. Makanya jangan juga karena anggaran ini banyak dipotong dalam transfer TKD ya, ini menjadikan lemahnya kinerja itu bukan menjadi satu alasan ya gitu. Karena pemerintah pusat pasti punya tujuan baik untuk memotong sebagian dana transfer ke daerah. Yakin saya itu punya tujuan baik. Ya, presiden kita Punya the best. tujuan baik. Itu tujuan baik pasti. Itu tujuan baik. Baik Bapak Soidin, terima kasih. Terima kasih Ya, banyak atas diskusi penjelasannya. menarik ini. Semoga Sama-sama. diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Amin. mengetahui tugas-tugas apa yang dikerjakan oleh Inspektorat Amin. dan controlling dari DPRD. Ya. Selamat bekerja kembali, Pak Said. Terima kasih. Terima Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Listening Sosial Media bersama Harian Banten di episode selanjutnya.